Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk setiap bentuk berkat-Mu bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas waktu yang Kau telah sediakan sehingga pada saat ini kembali kami ditegur, kembali kami diingatkan dan dikuatkan melalui firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini saya ambil dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 10. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 10. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasuerus, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara kasih, setidaknya ada dua tipe manusia dalam menjalani kehidupannya. Tipe yang pertama adalah manusia yang proaktif, lalu tipe yang kedua adalah manusia yang reaktif. Nah, apa sih manusia yang proaktif dan reaktif? Yang pertama, proaktif. Sikap proaktif mengandaikan seseorang yang memiliki sikap inisiatif atau tanpa adanya dorongan dari luar. Biasanya orang yang proaktif ini cenderung memiliki sifat yang strategis dan melibatkan perencanaan terlebih dahulu. Proaktif berfokus pada mengatasi masalah sebelum masalah itu bisa terjadi atau masalah itu bisa menjadi lebih serius atau lebih besar. Nah, sedangkan sikap yang kedua, sikap yang reaktif itu biasanya seseorang yang tidak ada strategi, seseorang yang merespon suatu masalah setelah masalah itu terjadi atau setelah masalah itu bertambah lebih serius. Misalnya yang pertama, orang-orang yang proaktif itu merupakan seseorang yang menjaga pola makannya, menjaga kesehatannya, berolahraga secara rutin, menjaga pola tidurnya. Itu merupakan sebagai langkah untuk
menjaga agar tubuhnya tetap sehat, sehingga tidak ada penyakit-penyakit yang dialaminya. Sedangkan orang yang reaktif, mereka yang berolahraga, menjaga pola makannya, tidur teratur, ketika seseorang yang mendapat diagnosa bahwa ada penyakit di dalam tubuhnya. Jadi yang membedakan antara seseorang yang proaktif dan reaktif adalah respon yang diberikan. Kalau proaktif, responnya adalah sebelum peristiwa terjadi. Kalau reaktif, responnya adalah setelah peristiwa terjadi. Contoh lainnya lagi, orang yang proaktif biasanya menyiapkan payung atau mantel ketika melihat cuaca di luar mendung supaya tidak kehujanan. Nah, orang yang reaktif biasanya adalah orang yang marah-marah setelah kehujanan karena ia tidak membawa payung atau tidak membawa mantel. Jadi yang membedakan adalah respon di antara orang proaktif dan orang reaktif. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang sikap proaktif, kita bisa belajar dari salah satu dari tokoh yang kita baca pada hari ini, yakni Daniel. Dalam pasal 9 ini kurang lebih menceritakan tentang kesadaran Daniel. Kesadaran tentang apa? Ketika Daniel menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi pasal 9 merupakan doa pertobatan yang mencerminkan sebuah rasa prihatin dan rasa tanggung jawab pribadi Daniel sebagai pemimpin dan sebagai anggota bangsa Israel. Nah, apa yang dikatakan Daniel, apa yang dilakukan Daniel ini merupakan salah satu contoh sikap proaktif Daniel dalam menghadapi kondisi sulit dan berupaya untuk memperbaiki hubungan antara bangsa Israel dan Allah. Di sisi lain, apa yang bisa kita teladani dari tokoh Daniel ini adalah ketika ia juga mau untuk merendahkan dirinya demi bangsa Israel, demi pemulihan relasi dengan Allah. Kerendahan hatinya adalah ketika meskipun ia sendiri adalah seorang yang taat 3 kali sehari, selalu berdoa dan memuji Allah, tapi ia mau untuk juga ikut bergabung, mau untuk ikut berdoa bagi bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, kiranya kita bisa belajar dari tokoh Daniel ini tentang sikap proaktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat untuk terus belajar menjadi orang yang proaktif dalam menjalani hidup sehari-hari. Amin.